perusahaan itu tidak hanya mengambil profit, tetapi itu tadi amalnya adalah mencerdaskan anak bangsa. Salah satu yang CSR-nya juga jalan. Yang tadinya umpama ngasih sembako di lingkungan, sekarang ngasihnya udah lain lagi. Sebenarnya gitu. Kalau yang punya sembako minyak mahal. Enggak, memang Pasifik suka bagi-bagi sembako atau kumaha, Pak? Kurang tahu siapa. Oh, enggak tahu. Jadi yo. Obras, obrolan bebas. Kalau kita itu sering dengan Pasifik itu namanya prakerin, Pak. Prakerin. Praktek kerja industri, Pak. Ini kira-kira dengan COVID sekarang, Pak. Nah, ini kan sekarang Bina Kerja itu diterima 4 siswa, Pak. Oh. Kenapa nggak 20 gitu, Pak? Itu loh. Kenapa nggak 20 kok 4 gitu loh. Sebenarnya kalau banyak siswa yang melakukan PKL atau prakerin, mungkin kira-kira ada untungnya nggak untuk perusahaan itu, Pak? Oh, betul, Pak. Kalau benefit buat perusahaan, buat dunia usaha, seperti prakerin itu banyak, Pak, manfaatnya kan? Manfaatnya banyak. Nah, karena kan selain dari kebutuhan kerja juga, pasti kan biasanya kalau peserta magang ya atau praker itu selain menyelesaikan selain memenuhi kebutuhan tenaga kerja juga biasanya mereka tuh ini, Pak, membawa hal yang baru kan? Iya. Karena mereka dari dunia pendidikan gitu kan, masuk ke dunia industri, mereka sebenarnya juga membawa dampak positif gitu kan, buat industri, karena dia setidaknya dia dengan pendidikan yang dia peroleh di sekolah atau di kampus, setidaknya dia bisa memberikan manfaat buat perusahaan. Iya. Gitu. Nah, selain juga ada manfaat lain buat industri dan buat usaha. Kemudian bicara mengenai prakerin tersebut, memang kalau nggak salah selama ini ada ini ya, Pak, selama COVID itu dibatasin ya, Pak? Dibatasin ya. Iya, betul. Ya, dibatasin. Jadi diterimanya tidak 20 tapi 4 dulu kan gitu ya. 4 dulu. Ya. Karena mungkin produksinya berkurang atau dengan COVID sekarang itu berkurang atau naik gitu kan. Mungkin lebih kepada di dunia usaha saat ini mungkin sedang dibatasi mengenai ini 50% ya. Mengenai betul kan operasional perusahaan kan juga dengan protokol kesehatan dibatasi. Iya, betul. Cuma itu yang ada satu menurut saya ya, untuk menciptakan kualitas sumber daya manusia. Di dalam satu lingkungan industri itu kan ada beberapa bagian atau departemen. Jadi begitu anak itu magang, betul. Kalau anak teknik mesin ditaruh di mesin langsung, itu kurang elok. Jadi dia dibiarkan dulu dia berproses. Misalkan hari pertama dia bagian K3. Ya, dia bagian bersih-bersih perusahaan nih. Ya. Mulai nyapu, ngepel segala macam. Kemudian di minggu keduanya dia mulai di bagian yang ngurus mesin, ngelap mesin. Iya, ngelap. Gitu. Perawatan dulu lah, perawatan. Ya. Tapi bagian ngelap dulu. Ya. Nah, kemudian minggu ketiganya baru lihat isinya mesin itu apa. Mesin apa. Ya. Dengan senior kan ada yang kerja di situ. Baru yang keempat dia sebagai helper. Karena apa? Biar mereka ini sebenarnya tahu bahwa proses industri itu ada banyak elemen, tidak hanya jadi operator saja. Iya. Betul. Itu. Mungkin gitu ya, Pak. Benar. Bisa ditambahin itu. Betul. Dan bagus juga Pak Edi kan ternyata enggak, Pak Edi itu bagus karena pengamat, Pak. Jadi pengamat itu kita mengamati. Jadi Pak Edi itu adalah seorang pengamat, Pak. Pengamat politik, pengamat pendidikan. Makanya dia jadi pengamat bola juga ya. Iya, pengamat bola gitu kan. Dukun juga. Makanya dia jadi sekbid itu Infocom gitu kan. Mencari info-info gitu, seperti itu. Cenayang ya. Ya, itu sebenarnya ya, mudah-mudahan di tahun sekarang itu kita supaya terbebas dari penyakit COVID, Pak. Intinya kan seperti itu. Betul, Masalahnya betul. sekarang kalau naik lagi nanti PTM atau tatap muka diundur lagi dan lain sebagainya. Kasihan sebenarnya. Seperti itu. Terus tadi kan sudah dijelaskan ini tentang PKL dan prakerin kan gitu. Berikutnya saya mau nanya satu lagi ini. Boleh, saya kan selaku pengelola sekolah ini.
Kami itu ada namanya BKK, Bursa Kerja Khusus di Bina BKK, Kerja. iya. Tapi belum pernah dapat undangan ini. Belum pernah dapat undangan nih dari HRD nih. Tiba-tiba terisi karyawan di South Pacific teh penuh Pak gitu. Tapi belum pernah tapi di sekolah teh kok belum pernah diundang. Ini ada BKK Bina Kerja untuk menyeleksi. Kira-kira ada nggak kesempatan ke sana Pak? Kesempatan ada Pak. Ada. Karena kan sebenarnya di saat ini kan informasi lowongan kerja itu juga kita umumkan atau informasikan secara terbuka ya, transparan, bahkan juga ada namanya secara online ada menggunakan aplikasi-aplikasi. Tapi kalau secara khusus misalkan ada kebutuhan, saya pikir bisa di BKK. Seperti kayak minggu kemarin itu PT Hino Pak. HRD PT Hino. HRD PT Hino mengundang 10 sekolah binaan untuk merekrut alumni. Tapi kriterianya sudah ditentukan, nilai matematika sekian, tinggi badan sekian, silahkan rekrut gitu kan. Betul, kemudian kami rekrut, akhirnya dapat 35 alumni BKK sendiri untuk Bina Kerja. Akhirnya kita kirim ke HRD untuk dites selanjutnya Pak. 35 itu belum langsung diterima, masih seleksi internal oleh PT Hino. Sekarang tinggal kan alur prosesnya agak lama. Iya. Tapi kalau misalkan nanti salah satu dicetuskan oleh South Pacific, tidak perlu lagi ada bursa kerja khusus. Iya. Tapi bursa magang. Bursa magang? Ya, jadi diumumkan ada magang di South Pacific. Iya. Nah, South Pacific nanti dia menyeleksi secara alami. Gitu. Jadi tidak lagi ada orang berlomba-lomba balamaran kerja. Mohon maaf nih Pak Manajer HRD ya. Kadang-kadang kan orang balamaran kerja dibaca aja nih siapa nih buang tong sampah. Ini buang tong sampah. Nah, tapi kalau dengan proses magang, Pak HRD dari awal sudah terseleksi Pak ya. Terseleksi dengan sendirinya Pak. Betul. Jadi orang tuh kalau orang sangat mencintai perusahaan, dia ditaruh di bagian apapun dia mau. Iya. Ya, dia nggak milih-milih kerja. Oh, aku di bagian ini, aku di bagian ini. Yang penting gajinya cukup gitu Yang kan. penting gajinya. Iya, mau ditaruh di pramukantor, mau ditaruh di helper, mau ditaruh di kalau gaji udah standar UMR. Iya, mau ditaruh di operator itu. Tapi kan ini program magang. Magang. Nah, program magang kan beda ya dengan aturan-aturan yang beda tentunya dibanding dengan proses dia sudah jadi karyawan kayak gitu. Berarti impiannya adalah kelas magang atau program magang itu diharapkan dengan hadirnya manajer. Itu istilahnya ke bosnya lagi Pak. Istilahnya ke direkturnya kan bisa rapat pimpinan disampaikan. Nggak ada friksi dengan orang sekitar. Iya. Jadi siapapun orang yang kelas 3 SMA atau SMK, silahkan mendaftar program magang di perusahaan kami. Iya. Nah, nanti kan kepala sekolahnya dia datang nawarin nih orang saya magang. Artinya kelas magang itu kan sudah diterima kelas magang dikuliahkan. Kuliahnya gratis atau bayar? Nah, nanti ada program CSR atau program dari pemerintah kita padukan. Kita padukan. Jadi ada kepedulian juga dari perusahaan, feedbacknya dia bisa ditingkatkan. Mencerdaskan anak bangsa, menjadi sarjana. Ya, asal jangan anak tetangga yang dicerdaskan. Jangan anak tetangga. Iya. Gitu Pak Mang. Iya, itu cukup bagus juga. Jadi itu harapan Pak, harapan dari pengamat politik, pengamat ekonomi, bukan pengamat ekonomi di Purwakarta itu. Terus saya selaku pencetak mencerdaskan anak bangsa dari SMK, diharapkan Purwakarta itu semuanya menjadi anak cerdas. Amin. Betul. Sebenarnya anak cerdas dan sebagainya. Selaku Dudi diharapkan nanti saat rapat Pak ya, berarti diusulkan ya, atau mau diputuskan sekarang Pak? Jadi setahu saya kan, di Kabupaten Purwakarta tuh ada yang namanya kayak apa ya, ikatan para HRD manajer. Iya, ikatan HRD bisa disampaikan para HRD itu kan. HRD se-Kabupaten Purwakarta kumpul ini loh, dari pengamat ngomong begini, dari pencetak pencerdasan anak bangsa seperti ini. Kan? Nah, kira-kira ada nggak nih program magang di kalian semua? Berapa yang mau magang? Oh, perusahaan A butuh 50 orang, ini butuh 50 orang, ini butuh. Itu kalau semua HRD, semua perusahaan ada berapa Pak grupnya itu Pak?
Dulu ada, sekarang saya nggak itu lagi. Kenapa, Pak? Mungkin pada sibuk, Pak. Kira-kira perkiraan Ada mungkin 20 perusahaannya. 25.000 atau 20 perusahaan. Oh, 20 perusahaan. Ya, kalau 20 perusahaan kalau dia ngasih magang 50 orang. Wah, itu sudah mencerdas. Wah, amalnya juga cukup bagus itu perusahaan. 1.000 orang itu. Iya, jadi perusahaan itu istilahnya perusahaan itu tidak hanya mengambil profit, tetapi itu tadi amalnya adalah mencerdaskan anak bangsa. Salah satu yang CSR-nya juga jalan. Yang tadinya umpama ngasih sembako di lingkungan, sekarang ngasihnya udah lain lagi. Ijazah S1 kan gitu. Dari itu yang nantinya dia punya bekal untuk beli sembako. Iya, masalahnya kalau sudah S1 mungkin dia saya nggak mau kerja lagi di Pasifik, pengen kerja jadi dosen, pengen kerja di tempat lain. Atau karena dia sudah paham, kalau begitu saya yang jadi pengusahanya. Iya, seperti itu. Itu seperti itu ceritanya Pak Ganat. Mindset dirubah Iya, mindsetnya dirubah dari sembako ke S1 kan. Itu sudah cukup bagus sebenarnya gitu. Kalau yang punya sembako nggak punya mahal. Enggak, memang Pasifik suka bagi-bagi sembako atau kumaha, Pak? Kurang tahu siapa. Oh, enggak tahu. Jadi bukan bidangnya. Oke, itu para pemirsa podcast hari ini. Hari ini bincang-bincang yang cukup qualified. Pertama adalah akan mencerdaskan anak bangsa dengan dibukanya kimia industri di SMK Bina Kerja. Amin. Langsung mendatangkan para manajer HRD ini. Mudah-mudahan nanti bisa disampaikan ke HRD yang lain. Sebelum ditutup ini Pak, apa sih pesan-pesan Pak Zainal tadi? Kan belum, pesan-pesannya kan belum. Kira-kira kata-kata terakhir apa buat pemirsa semua? Yang pasti sih untuk kita punya kesempatan yang bagus ya, ketika dunia industri kebutuhannya tenaga kerja saat ini mempunyai keahlian khusus. Ya. Kemudian dari dunia pendidikan khususnya dari SMK Bina Kerja, dengan rencana membuka kimia industri, jurusan kimia industri, berarti kan ada demand dan disupply yang tentunya yang bagus kan. Dan yang paling penting lagi sih, mari kita sama-sama manfaatkan kesempatan ini dan mari kita rubah challenge ataupun tantangan menjadi peluang, kan, sehingga kita semua bisa berjalan beriringan secara harmonis untuk kemaslahatan semua pihak. Ya. Oke, itu tadi. Berikutnya mungkin Pak Edi selaku pengamat nih, sudah kedatangan dari Sekbid Infocom ini. Ya, terima kasih. Kalau dari saya pribadi kepada Pak Mapur sebagai pengelola SMK Bina Kerja, dengan menciptakan salah satu jurusan kimia, ini di Purwakarta ini ya lowongan kerjanya kayaknya banyak kalau untuk kimia ya, karena memang sudah terspesifikasi dalam ilmunya. Kalau sekarang nih kalau otomotif, teknik mesin kayaknya sudah mulai jenuh. Jadi perlu SMK itu diciptakan lagi yang memang nanti dudiknya jalan dengan program-program studi yang memang dibutuhkan oleh industri. Kalau nggak dibutuhkan oleh industri ya mohon maaf, nantinya mungkin agak berat untuk mendapatkan lapangan kerja. Begitu Pak. Oke, terima kasih Bapak narasumber yang cukup luar biasa siang ini. Mudah-mudahan akan bermanfaat untuk melihat perkembangan daripada dunia pendidikan dan dunia industri. Silahkan ikutin terus podcast SMK Bina Kerja, tapi jangan lupa daftarkan anak-anak Anda di SMK Bina Kerja dan share, like and subscribe. Itu dia. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Obras, obrolan bebas.